Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Budiminarno selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Bioetika, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan materi kuliah Filsafat Ilmu dan Bioetika, yakni berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah dibagi atas dua tahap, yakni yang pertama adalah tahap empirik dan yang kedua adalah tahap teoritis. Di mana tahap empirik yakni hubungan empirik antar gejala alam sehingga menghasilkan konsep geosentris, di mana konsep geosentris atau teori ini menyatakan bahwa bumi sebagai pusat dari tata surya, di mana benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan lain-lainlah yang mengelilingi bumi. Pernyataan teori ini disebutkan oleh Claudius Ptolemeus pada tahun 100 sampai dengan 170 Masehi. Kemudian tahap kedua, yakni tahap teoritis, adalah usaha menarik penalaran rangkaian gejala alam sehingga memunculkan konsep heliosentris. Konsep heliosentris adalah sebuah teori yang menyatakan model alam semesta, benda-benda langit di mana bumi, planet, dan bintang-bintang yang berputar mengelilingi matahari. Jadi di sini pusatnya adalah matahari, sedangkan geosentris adalah pusatnya bumi, seperti itu. Konsep heliosentris disampaikan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1475 sampai dengan 1543. Kemudian pendekatan metode ilmiah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan secara rasional atau akal. Pendekatan rasionalisme merupakan pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang telah tersusun sebelumnya. Jadi rasional di sini adalah metode berpikir secara deduktif, seperti itu singkatnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan empirisme, merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta atau bukti. Yang mana metode empirisme ini adalah metode berpikir secara induktif. Kemudian juga disebutkan bahwasanya pengetahuan yang rasional tetapi tidak didukung fakta bukan merupakan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi kedua metode pendekatan itu sangatlah berhubungan, seperti itu. Kemudian metode ilmiah juga menggabungkan antara pendekatan rasionalisme dan empirisme seperti slide sebelumnya, sehingga pengetahuan ilmiah atau ilmu mempunyai dua kriteria utama, yakni kriteria yang pertama adalah adanya konsistensi pengetahuan baru atau berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya konsistensi pengetahuan baru dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam melakukan suatu metode ilmiah atau penelitian perlulah belajar mengenai penelitian-penelitian terdahulu sehingga kita dapat melakukan sebuah penelitian atau pembaharuan penelitian. Kemudian yang kedua adalah adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Kemudian selanjutnya, metode ilmiah adalah langkah-langkah dalam memproses sebuah pengetahuan ilmiah
melalui penggabungan cara berpikir rasional dan empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung dalam bentuk pengajuan hipotesis. Kemudian, cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami suatu objek atau fenomena yang sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah. Kemudian pada bagian di bawah menjelaskan yang pertama ada kegiatan keilmuan. Kegiatan keilmuan di sini seperti penelitian, di mana tujuan dari sebuah penelitian yakni mencari kebenaran ilmiah, di mana di situ harus melalui metode ilmiah yang baik dan benar. Nah, kemudian metode ilmiah pada hakikatnya merupakan langkah-langkah yang berporoskan pada troika, yaitu yang pertama ada penyusunan kerangka berpikir, yakni biasa disebut dengan logika deduktif. Kemudian yang kedua ada pengajuan hipotesis, kesimpulan kerangka berpikir, dan yang terakhir ada pengujian atau verifikasi hipotesis atau lebih kita kenal dengan istilah penelitian seperti itu. Nah, alur berpikir ilmiah. Alur berpikir ilmiah dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada koherensi atau deduksi, kemudian ada korespondensi atau induksi, dan yang terakhir ada pragmatis. Dimana yang pertama koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan dengan konsistensi yang berguna untuk merumuskan suatu kerangka berpikir dan hipotesis. Sedangkan korespondensi atau induksi yakni teori kebenaran yang berdasarkan materi atau objek yang dikenai teori tersebut. Jadi kita mengkaji teori, kemudian objek tersebut dikenai teori yang telah kita pelajari. Yang terakhir adalah pragmatisme, di mana teori kebenaran dengan kriteria fungsi dan tidaknya suatu materi terhadap waktu dan ruang, di mana perumusan masalah akan menghasilkan sebuah penyusunan kerangka berpikir, kemudian menghasilkan perumusan hipotesis, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis atau penelitian sehingga berakhir dengan kesimpulan. Nah, pengujian hipotesis bisa diterima atau ditolak. Apabila pengujian hipotesis diterima, maka hazanah pengetahuan ilmiah atau ditemukan pengetahuan ilmiah yang baru. Apabila pengujian hipotesis ditolak, yakni kembali ke penyusunan kerangka berpikir atau kembali merumuskan hipotesis seperti itu. Kemudian alur berpikir ilmiah yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan ke beberapa langkah, yakni ada 5. Yang pertama ada perumusan masalah, merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Seperti itu. Jadi batasan-batasan dalam perumusan masalah haruslah jelas. Kemudian yang kedua ada penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yakni merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dalam membentuk konstelasi ilmiah. Yang ketiga adalah perumusan hipotesis, yakni merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dari pertanyaan yang diajukan, di mana materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Kemudian yang keempat ada pengujian hipotesis atau penelitian, merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta
yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Seperti slide sebelumnya, yakni pengujian hipotesis dapat diterima atau ditolak. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian siklus empiris metode ilmiah merupakan umpan balik ilmu berupa produk kepada hazanah ilmu pengetahuan. Jadi hazanah ilmu pengetahuan akan memunculkan kerangka pemikiran, di mana sebelum menyusun kerangka pemikiran kita sudah tahu apa atau di sebelah manakah metode yang ingin kita kembangkan, seperti itu, hingga memunculkan sebuah hipotesis. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis atau penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diterima ataupun ditolak. Sama, siklus empirisme adalah sama dengan alur penelitian yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Apabila diterima menghasilkan teori baru, dan apabila ditolak yakni mengkaji ulang kerangka pemikiran tersebut. Proses berstruktur ini fungsi setiap unsurnya terkait. Kemudian struktur penelitian ilmiah dan struktur penulisan ilmiah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.